Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Bro, sis, om, tante, dan om, opa yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymax. Kali ini kita akan nge-review mobil yang cukup gagah ini di depan saya, yaitu mobil Mitsubishi Pajero tahun 2021 yang facelift. Jadi ini generasi keduanya. Kalau generasi pertamanya itu yang seperti di sini. Ini mulai dari tahun 2009 ya sampai 2015. Kemudian ganti model dari 2015 pertengahan sampai 2021. Nah, ini 2021 generasi keduanya yang sudah facelift. Wow, gagah ya. Oke, kita bisa lihat ini mobil baru keluar dari showroom 1 minggu yang lalu. Customer kita langsung memproteksi dengan nano ceramic coating ya, paket premium. Kita kasih garansi sampai 5 tahun, makanya kinclongnya sadis ya. Kinclongnya mantep banget. Bisa dilihat ya, hitamnya nyala banget. Nah, apa sih efek nano ceramic coating itu? Biar kinclongnya tuh kayak gini terus membersihkan noda-nodanya juga jadi gampang. Untuk kaca biar nggak jamuran ya, dan mencegah baret-baret halus tentunya. Nah, yang mau nanya-nanya tentang nano ceramic coating atau paint protection bisa langsung hubungi saya di nomor deskripsi atau cek Instagram kita di Didi_Cymax. Sekarang kita akan mereview mobilnya dari bagian depan. Sekilas ini seperti mobil yang sudah pertama kali keluar, yang double cabin ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Itu Mitsubishi Triton ya. Terus model-modelnya ini seperti Mitsubishi Xpander yang berkonsepkan dynamic shield ya. Dynamic shield itu ada X-nya gitu ya. Jadi kayak logonya ada X-nya. Terus kita akan lihat dari bagian lampunya. Lampunya sudah menggunakan proyektor LED dengan dilengkapi dengan DRL warna putih. Terus ada grillnya warna silver dop. Ya, kelihatannya gagah. Kalau dihitamin kayaknya lebih gagah lagi. Yang penting warnanya dop. Terus di bagian bawahnya ini kalau di Xpander itu seperti lampu utama. Jadi lampu utama ya, bukan seperti. Tapi kalau di sini seperti Xpander, tapi ini bukan lampu utama. Ini adalah lampu sen dan lampu fog lampnya. Terus dilengkapi dengan sensor parkir ya, ada 4. Tapi masih nongol. 3, 4. Ini penampakan depannya. Terus di bagian bawah ada warna silver juga yang bikin dia kelihatan kalau ini adalah mobil SUV besar. Oke, sekarang kita ke bagian velg. Velgnya ini sama seperti yang lama, masih menggunakan ring 18 dengan profil ban 265/60. Tapi modelnya palang 6 gini ya, beda dengan yang sebelumnya. Sekilas saya kemarin tes mobilnya ini, kita ambil dari rumah customer, kayaknya lebih tinggi ya dibanding dengan yang sebelumnya. Dari segi pas kita posisi naik ya, tapi itu mungkin perasaan aja. Oke, ini penampakan sampingnya. Sekalian nanti bisa dilihat ya, saya sudah test drive juga di mobil ini. Nanti bisa dilihat linknya di atas. Terus ini adalah tipe yang Dakar, tapi bukan yang 4x4. Jadi fiturnya itu banyak yang berbeda. Seperti di bagian spionnya. Kalau yang Dakar 4x4 sudah terdapat kamera, jadi kameranya 360. Kalau ini belum, masih kamera mundur aja. Ya, ini spionnya sudah dilengkapi lampu sen juga LED. Terus ada aksen-aksen chrome, ada smart entry juga di kiri kanannya ya. Di bagian sini 1, di sebelah supir 1, dan ada roof rail. Jadi sekilas dari bagian sampingnya ini nggak ada perubahan dengan Pajero yang sebelum ini modelnya. Cuman kelihatannya di bagian bumper dan bagian cupnya berubah sama fendernya. Jadi kelihatan lebih gede. Oke, terus nah ini di bagian belakang. Oh ya, untuk pengeremannya dua-duanya sudah menggunakan cakram ya, depan belakang. Sekarang kita di bagian belakang, sekilas sih nggak kelihatan ada perubahan. Cuman yang paling menyolok adalah di bagian lampunya. Sekarang sudah lampu malamnya jadi ada LED-nya gini. Terus ini lampu sennya dan ini lampu remnya. Lampu mundurnya kecil di sini nih, nyelip. Nah, bedanya sama yang sebelum ini adalah dia potong bagian bawahnya. Padahal dulu juga kayaknya cuma reflektor juga ya, nggak nyala. Biasanya orang nutupinnya dari sini, jadi ini hilang.
Tapi sekarang modelnya sudah lebih bagus. Terus ini dipasangin tanduk belakang, ini bawaannya nggak ada. Ada knalpotnya sama tuh ya, ada tambahan variasinya biar kelihatan lebih besar. Ban serepnya di bawah, bisa bacaan Dakar, dan ini kamera mundurnya. Ini bukan yang 4x4. Kalau yang 4x4 dia sudah ada power backdoor dan bisa dibuka tutup lewat aplikasi diinstal di HP. Jadi kayak model-model mobil BMW gitu. Cuman kalau yang ini belum bisa. Nanti kita lihat ya bagasinya. Terus ada wiper dan defogger. Terus ada spoiler besar yang bikin kelihatan dia lebih gagah. Sama ada lampu remnya juga di bagian sini. Ada shark fin juga ya, antena hiu. Oke, kita buka. Nah, kalau yang Dakar biasa ini belum ada power backdoornya, masih sama kayak yang lama. Nah, sama di bagian dalamnya juga masih sama, nggak ada bedanya dengan yang versi sebelumnya. Di sini buat tempat taruh dongkrak, ini bisa buat naruh barang. Ini 7 seater ya. Di sini ada tempat minum, ada power outlet, tapi sebelah sananya nggak ada. Terus itu AC-AC-nya ya di bagian samping. Sama sih, ini nggak ada perubahan untuk bagian interiornya. Sekarang kita ke bagian mesin. Sekarang kita di bagian mesinnya. Mesinnya masih sama seperti yang versi sebelumnya ya. Ini menggunakan Common Rail DID dengan cc-nya 2400 turbo diesel dan tenaganya di 183 PS dengan torsi maksimal di 430 Nm ya. Jadi tenaganya sudah nggak usah diragukan lagi. Dieselnya juga dilengkapi dengan turbonya. Terus sudah ada cover mesin ya. Dan rangka-rangkanya semua sudah dicat sesuai dengan warna bodinya. Ini kuncinya ya, modelnya masih sama seperti yang sebelumnya, yang sebelum facelift. Dan sudah ada smart entry. Dan sudah ada auto retract. Oke, terus kita ke bagian door trimnya. Door trimnya ini kelihatannya seperti kulit, tapi ini bukan soft touch ya, masih plastik biasa. Ini kulit, ada jahitannya, dan ada cup holder buat taruh minumnya satu, ada speaker kecil juga di bagian atas. Terus ini buat buka pintunya ada kengkruman. Nah, ini buat door lock dan unlocknya. Ini buat ngunci jendela, dan untuk power window-nya yang otomatis cuma di bagian supir aja, yang lainnya belum. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ini sudah menggunakan keyless ya. Kita akan start engine. Ciri khas suara mesinnya ya. Head unitnya juga jadi lebih besar. Oke, sekarang yang paling keren sih kelihatannya tuh di bagian speedometernya. Speedometernya sudah full digital ya. Ini cuman Pajero aja nih yang sudah menggunakan full digital untuk speedometernya. Kita bahas dulu di speedometernya karena yang paling tertarik ya di bagian speedometernya nih, yang banyak perbedaannya. Di sini tapi yang lama, yang sebelumnya facelift ini juga bisa pasang ini, karena kita pernah bahas di mobil yang Pajero yang sebelum ini, yang di Rocksford ya, itu sudah mengganti dengan kamera dengan speedometer yang seperti yang facelift ini. Jadi sudah PNP dia, plug and play. Oke, di sini ada suhu udara, suhu mesin maksudnya. Terus di sini ada buat bensinnya, semua sudah digital. Ini RPM dan kilometer. Terus ini ada gambar mobilnya. Ini kalau kita ngerem, dia nyala lampunya. Tuh. Terus ini bisa di setel-setel. Untuk tampilan speedometernya kayak Mercy ada 3 setelan ya. Wah, ternyata kita harus tutup pintunya dulu. Dia nggak mau kalau nggak bisa tutup pintunya. Oke, kita nyalakan AC. Nah, ini tuh ada tipe tampilan ya, subunit kecepatan, kendali jauh. Ini bahasa Indonesia soalnya ya. Nah, bisa bolak-balik sendiri deh otak-atik. Yang pasti ini tipe tampilannya bisa 3, bisa diubah begini. Wih, keren ya. Jadi RPM-nya di sebelah kanan, kilometernya di tengah. Ada gambar mobil Pajero-nya kalau lagi ngerem. Terus ada indikator gigi P di bagian tengahnya. Tuh kameranya. Oke, kita balikin lagi ke tampilan yang sebelumnya ya. Animasinya keren sih.
Tuh. Oke, itu speedometernya ya. Jadi ada banyak tampilannya sekarang, ada eco-nya, ada servisnya, ada trip A-nya, trip B, bensin berapa lama lagi. Ya, pokoknya begitu deh. Pokoknya keren. Terus ini AC-nya ya biasa, modelnya masih sama. Ini ada setelan spion. Di bagian bawahnya sudah ada traction control, parkir sensor, dan ini nih buat parkir sensor buat kalau ada di depannya ada mobil. Oke, terus di bagian setirnya sudah dilengkapi dengan airbag, satu di sini, satu lagi di dashboard ya. Airbagnya di pilar juga ada nih satu airbag. Oke, terus kita bahas lagi di bagian setirnya. Di bagian setirnya lampunya belum bisa auto, terus wipernya juga belum bisa auto, cuman sudah ada atau pengaturan kecepatannya. Terus dilengkapi dengan pedal shift, ada cruise control, terus ada setelan yang buat speedometer di tengah dan multimedia. Terus ini buat ngangkat telepon ya. Terus di multimedianya, nah ini dia nih, yang ini kelihatan beda banget sama yang sebelumnya, cuman bisa ganti juga karena tipe model dashboardnya tuh sama, jadi head unitnya masih bisa ganti nih. Oke, kita ke home, sudah ada connect ya buat ke HP kita, mau mirroring, dan sudah touchscreen juga, ada radio tentunya. Oke, terus ini tombol hazard, ada indikator buat passenger airbag, passenger kalau nggak pasang safety belt. AC-nya sudah dual zone, ini sama ya, modelnya sama, cuma beda warnanya aja. Terus ada power outlet, ada tempat USB. Ini giginya otomatis dengan 8 percepatan ya, ada PRND. Kalau yang Dakar tuh lebih keren, dia ada putar-putarannya. Tapi ini maksudnya Dakar yang 4x4 ya. Ini Dakar, cuman bukan yang 4x4, jadi ada perbedaannya. Terus ini ada auto hold dan rem tangan yang sudah elektrik. Jadi tempat taruh koin, tempat taruh minum, armrest, dan ada tempat penyimpanan barang. Di bawahnya juga ada nih. Oke, terus ini ternyata belum soft touch ya. Terus ada airbagnya satu, di pilar satu, di sini juga ada satu. Kemudian ini sudah soft opening juga untuk tempat penyimpanan barangnya. Kursinya sudah kulit, dan kalau yang Pajero yang lama sebelah kanannya belum elektrik ya. Jadi sebelah supir ini kursinya sudah elektrik, cuman yang sebelah kiri belum elektrik. Sudah ada sun visor juga dengan lampunya. Nah ini nih, kalau mobil SUV lainnya nggak ada sunroof, cuman di Pajero yang sudah ada sunroof kan nih. Terus di bagian supir juga ada sun visor. Oke, coba kita ke row 2 ya. Jadi sekilas tuh di bagian interior tuh yang paling berubah itu kalau di Dakar yang biasa, di bagian speedometer, setirnya ya modelnya beda. Cuman nih kalau kita mau ganti semua PNP, karena kita sudah pernah ganti di mobil yang sebelum ini yang tipe Rosworth ya. Sampai ke head unitnya juga mirip seperti ini. Oke, kita di baris kedua ya. Ini sama aja ya. Ini kulit, ini plastik, ini ada kayak item-item black piano, ada tempat naruh koin, tempat card holder ya, 2 buat minumannya, ada speaker, cuma 1 speakernya. Nah ini kursinya ya, sudah ada isofix-nya juga. Terus nah ini yang penting ya, dia bisa ngecas langsung pakai USB, atau wah saya pegang masker atau ini sorry. Nah ini kayak colokan rumah, jadi kalau kalian bawa Magicom atau nggak bawa buat casan kayak ada power outlet kayak gitu, jadi langsung colok aja nih tanpa harus pakai kabel-kabel USB-an. Terus ada tempat penyimpanan barang, ada setelan AC di bagian tengah sini. Coba kita nyalain, tapi nggak ada pengaturan suhunya nih. Oke. Ya, sekianlah review singkat saya di mobil Mitsubishi Pajero yang sudah facelift ya tahun 2021 ini.
Bagi kalian yang mau nano ceramic coating atau detailing aja, boleh langsung kontak kita, nomornya ada di deskripsi ya. Atau kepoin Instagram kita di didi_cmx. Yang mau konsultasi dulu juga boleh, yang mau repair dikit juga bisa ya. Sama kalian anti karat juga bisa. Jadi langsung aja tanya-tanya. Dan kesimpulannya, mobil ini kalau buat kalian yang punya mobil Pajero yang sebelum ini, itu kayaknya bisa nih kalau dimodif. Jadi nggak perlu ganti mobil, kayak velgnya bisa dimodif, bumpernya bisa, fendernya bisa, cupnya juga bisa, sampai lampu-lampunya. Speedometernya juga sudah PNP, jadi kalau nggak mau ganti dengan model ini, nggak mau ribet, juga bisa langsung diganti aja. Saya di mobil Mitsubishi Pajero facelift ya, yang tahun 2021 ini, tipe Dakar yang biasa, bukan yang 4x4. Jadi bedanya itu banyak juga, kayak di bagian gigi tentunya karena dia 4x4, power backdoor, kick sensor, aplikasi yang buat buka tutupnya. Terus ada beberapa bagian lagi yang beda ya dengan yang Dakar biasa ini. Oke, sekianlah videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bahagia dong. Salam kinclong.